Halo anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Kita belajar ke pembelajaran 6. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita adalah 1. Mendengarkan pembicaraan dengan baik. 2. Tidak melakukan kegiatan lain. 3. Menatap orang yang berbicara. 4. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. 5. Jika ia membutuhkan jawaban, berikanlah jawaban yang memuaskan. Jadi anak-anak, ketika ada orang yang berbicara kepadamu, yang harus kamu lakukan yaitu mendengarkan pembicaraan dengan baik. Kamu harus mendengarkan orang yang sedang berbicara denganmu. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan lain. Ketika ada orang berbicara kepadamu, kamu sebaiknya tidak melakukan kegiatan lain. 3. Menatap orang yang berbicara. Ketika ada orang yang berbicara dengan kamu, maka kamu harus menatap orang yang berbicara. Itu sebagai tanda kamu menghargai orang yang berbicara denganmu. Yang selanjutnya, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Jika orang yang berbicara dengan kita belum selesai, maka kita tidak boleh menyela atau memotong pembicaraannya. Selanjutnya, jika ia membutuhkan jawaban, berikanlah jawaban yang memuaskan. Jika orang yang berbicara kepadamu itu memerlukan jawaban, kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan. Yaitu antara lain hal-hal yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, yaitu mendengarkan pembicaraan dengan baik, tidak melakukan kegiatan lain, menatap orang yang berbicara, tidak menyela atau memotong pembicaraan, dan jika ia membutuhkan jawaban, maka berikanlah jawaban yang memuaskan. Kemudian, apa yang harus dilakukan saat kita berbicara dengan orang lain? Nah, beberapa hal yang harus dilakukan ketika kamu berbicara dengan orang lain yaitu 1. Berbicara harus menatap lawan bicara. 2. Suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. 3. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. 4. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. 5. Pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Kemudian yang keenam, tenang dalam berbicara. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan ketika kamu berbicara dengan orang lain ya. 1. Yaitu berbicara harus menatap lawan bicara. Jadi ketika berbicara dengan orang lain, kamu harus menatap lawan bicaramu. Kemudian yang kedua, ketika berbicara, suaramu harus terdengar jelas oleh lawan bicara.
Kemudian yang ketiga, kamu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, kamu tidak boleh menggunakan nada suara yang tinggi, karena dengan menggunakan nada suara yang tinggi itu tidak sopan ya. Kemudian pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Kemudian tenang dalam berbicara. Jadi ketika berbicara dengan orang lain, kamu harus tenang dalam berbicara, tidak usah terburu-buru. Jadi orang yang kamu ajak bicara itu mengerti dengan apa yang kamu bicarakan. Kemudian, sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas. Buatlah daftarnya pada bagian berikut ini. Nah, kamu pasti pernah melaksanakan kewajiban dan hak di kelas ya. Banyak sekali kewajiban-kewajiban dan hak yang sudah kamu lakukan. Di sini Bu Guru ada beberapa contohnya. Misalnya kewajiban yang pertama, menggunakan pakaian sesuai jadwal. Maka hak yang kamu dapat penampilan rapi dan bersih. Kemudian kewajiban yang kedua, melaksanakan tugas piket kelas. Hak yang kamu dapat, ruang kelas rapi dan bersih. Kemudian kewajiban yang ketiga, menghormati guru dan teman. Maka hak yang kamu dapat, mendapat bimbingan dari guru dan teman. Kewajiban yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka hak yang kamu dapat itu mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian kewajiban yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Maka hak yang kamu dapat, lingkungan sekolah bebas penyakit ya. Beberapa kewajiban dan hak tersebut itu sudah sering kamu laksanakan ya. Misalnya yang pertama, menggunakan pakaian sesuai jadwal. Kalau hari Senin kamu memakai baju merah putih ya, dengan hari Selasa. Kemudian kalau hari Rabu dan hari Kamis kamu memakai pakaian batik. Hari Jumat dan Sabtu kamu memakai seragam pramuka. Dengan menggunakan pakaian sesuai jadwal, maka penampilan kamu menjadi rapi dan bersih. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas sudah dibagi ya. Setiap hari ke anak-anak pasti melaksanakan tugas piket kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Dengan melaksanakan tugas piket kelas, maka hak yang kamu dapat ruang kelas rapi dan bersih. Dengan ruang kelas yang rapi dan bersih, maka kita akan merasa nyaman belajar di kelas karena kelas kita rapi dan bersih. Selanjutnya kewajibanmu menghormati guru dan teman. Jadi dengan teman juga harus menghormati, dengan guru juga harus menghormati, supaya nanti kamu mendapat bimbingan dari guru juga kamu selalu rukun dengan teman-teman dan selalu dibantu oleh teman-teman apabila kamu mengalami kesulitan. Kemudian kewajibanmu sebagai siswa yaitu belajar dengan sungguh-sungguh.
Kenapa harus belajar dengan sungguh-sungguh? Karena dengan belajar sungguh-sungguh maka kamu akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan ya. Kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka nilai yang kamu dapat itu akan mengecewakan atau nilainya tidak bagus ya. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah kalian jajan atau ketika setelah makan makanan itu sampahnya jangan dibuang di laci atau jangan dibuang secara sembarangan, tapi harus dibuang pada tempat sampah. Kenapa harus dibuang pada tempat sampah? Supaya lingkungan sekolah kita bebas penyakit sehingga penghuninya juga akan sehat ya. Itu tadi beberapa kewajiban dan hak sebagai warga sekolah di kelas, yaitu menggunakan pakaian sesuai jadwal. Dengan hak yang kamu dapat penampilan rapi dan bersih, melaksanakan tugas piket. Dengan hak yang kamu dapat ruang kelas rapi dan bersih, kemudian menghormati guru dan teman. Dengan hak yang kamu dapat mendapat bimbingan dari guru dan teman. Selanjutnya belajar sungguh-sungguh. Dengan hak yang kamu dapat itu mendapat nilai yang memuaskan. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dengan hak yang kamu dapat lingkungan sekolah bebas penyakit. Nah, sekarang di sini ada gambar ketika melaksanakan upacara ya. Ketika upacara itu biasanya siswa-siswa menirukan ketika pembina upacara membacakan teks Pancasila ya. Harusnya dalam mengikuti atau menirukan dengan suara yang nyaring, tetapi ternyata ada yang mengikuti dengan suara lembut, ada pula yang mengikuti dengan suara nyaring. Perhatikan cerita berikut ya. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Jadi di sini sudah masuk tentang pengurangan ya. Pengurangan dua bilangan caca yang selisihnya diketahui. Di sini kalian harus membuat pengurangan, yaitu jumlah anak keseluruhan, kemudian dikurangi jumlah anak yang mengikuti dengan suara nyaring supaya hasilnya 580. Caranya nanti yang pertama itu kalian tentukan dulu jumlah anak keseluruhannya ya. Jumlah anak keseluruhannya ada berapa? Nanti dikurangi dengan jumlah anak yang mengikuti dengan suara lembut. Hasilnya adalah jumlah anak yang mengikuti dengan suara nyaring ya. Nah, di sini siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580.
Tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara. Tentukan banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, siswa yang mengikuti upacara adalah 1000 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 1000 dikurangi 580 sama dengan 420. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 1000 dikurangi 420 sama dengan 580. Kemungkinan yang kedua, siswa yang mengikuti upacara adalah 900 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 900 dikurangi 580 sama dengan 320. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 900 dikurangi 320 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang ketiga, siswa yang mengikuti upacara adalah 800 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 800 dikurangi 580 sama dengan 220. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 800 dikurangi 220 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang keempat, siswa yang mengikuti upacara adalah 700 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 700 dikurangi 580 sama dengan 120. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 700 dikurangi 120 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang kelima adalah siswa yang mengikuti upacara adalah 600 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 600 dikurangi 580 sama dengan 20. Jadi kemungkinan yang kelima adalah
600 dikurangi 20 sama dengan 580. Nanti kalian juga diminta membuat 5 kemungkinan pengurangan yang hasilnya 580. Di sini Bu Guru sudah memberi contoh ya, nanti kalian bisa minta bantuan orang tua untuk menentukan pengurangannya ya. Yang pasti siswa yang mengikuti upacara itu lebih banyak dari siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Kemudian di sini juga Bu Guru ada contoh yang lain. Anak yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Jika siswa yang mengikuti upacara 998, maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 998 dikurangi 580 sama dengan 418. Kemungkinan yang lain berarti 998 dikurangi 418, yaitu hasilnya adalah 580. Misalnya kemungkinan yang lain lagi, siswa yang mengikuti upacara 986, maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 986 dikurangi 580 sama dengan 406. Jadi kemungkinan yang selanjutnya 986 dikurangi 406 sama dengan 580. Kemudian yang selanjutnya, siswa yang mengikuti upacara itu ada 979. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 979 dikurangi 580 sama dengan 399. Jadi kemungkinan selanjutnya 979 dikurangi 399 sama dengan 580. Kemungkinan yang selanjutnya, siswa yang mengikuti upacara 965. Kemudian siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 965 dikurangi 580 sama dengan 385. Jadi kemungkinan yang selanjutnya 965 dikurangi 385 sama dengan 580. Lah nanti kalian diminta untuk menentukan 5 kemungkinan pengurangan yang hasilnya 580 ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian yang dekat
Kalian juga bisa berdiskusi dengan orang tua untuk menentukan pengurangannya. Kalau kalian sudah membuat pengurangan yang hasilnya 580, maka nanti kalian membuat lagi ya. Kalian buat lagi cerita tentang pengurangan 2 bilangan saja yang selisihnya kalian tentukan sendiri ya. Kalau di sini kan selisihnya sudah ditentukan 580. Lah nanti kalian buat pengurangan yang selisihnya kalian tentukan sendiri. Jadi kalian tentukan itu, misalnya banyak siswa di sekolah ada berapa, nanti banyak siswa laki-laki ada berapa, banyak siswa perempuan ada berapa, itu juga boleh ya. Pokoknya nanti membuat pengurangan 2 bilangan saja yang hasilnya kalian tentukan sendiri ya. Bisa minta bantuan orang tua, bisa dikerjakan secara berkelompok dengan teman yang dekat. Kemudian setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya ya. Jadi ketika berbicara ya, kamu harus menatap orang yang berbicara. Kemudian kamu juga harus mendengarkannya sampai selesai. Kemudian kamu bisa memberikan pendapat jika diperlukan. Kamu harus memperhatikan apa yang sedang diucapkan. Kamu harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, saat kamu berbicara, maka kamu harus menggunakan suara yang lembut dan sopan. Kamu juga harus berbicara tentang hal-hal yang baik, dan kamu harus memberikan kesempatan kepada temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah,
Saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara. Karena dengan tatapan mata mencerminkan kita menghargai orang yang sedang diajak berbicara. Mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai berarti menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Kita harus berbicara dengan suara lembut, karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan, orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek, karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Kita harus berbicara dengan sopan, karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Nah, tugas kalian nanti memperhatikan cara berbicara orang-orang di sekitar kalian, kemudian kalian diskusikan dan nanti kalian presentasikan. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lain kesempatan. Semangat belajar.